Allahumma libna wa rasyida amrina wa isna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Pertama-tama yang kami muliakan para ahli, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Imam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sholat subuh yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih bimbing kita untuk sama-sama taat dengan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah sholat subuh secara berjamaah. Ini nikmat yang besar, ini nikmat yang agung, pantas kita syukuri. Karena nikmat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama orang. Ini adalah nikmat pilihan. Kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang beriman. Tandanya orang yang beriman, segala sesuatu perintah Allah ini selalu taat. Perintah Allah ini ada yang sesuai dengan nafsu kita, ada juga yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Kalau perintah Allah yang sesuai dengan nafsu kita, ini kita makan dan minum, ini perintah Allah. Sesuai dengan nafsu kita, maka kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dengan anak, dengan istri, ini perintah Allah juga. Kalau kita laksanakan, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, ini perintah Allah juga. Tapi tidak sesuai dengan nafsu kita. Tapi apabila kita meninggalkan makan, meninggalkan minum karena perintah Allah, ini kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita berkumpul dengan anak, dengan istri, ini perintah Allah, menjaga anak, menjaga istri, ini perintah Allah juga. Apabila kita laksanakan perintah Allah, ini kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Begitu juga meninggalkan anak, meninggalkan istri, ini perintah Allah juga. Tapi tidak sesuai dengan nafsu kita. Tapi kalau meninggalkan anak, meninggalkan istri ini karena perintah Allah, kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan, yaitu junjungan kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini perintah Allah. Meninggalkan anak, meninggalkan istri. Ini bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Selama 13 tahun baginda Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di padang pasir. Yang ada tanda-tanda kebinasaan. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ini setelah meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, ini sebenarnya tidak tega. Siapapun orangnya, apapun keadaannya, yang namanya meninggalkan orang yang dicintai, anak yang dicintai. Baginda Ibrahim alaihissalam sudah tua, baru punya anak satu-satunya, disuruh bawa pergi. Setelah pergi di tengah padang pasir, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, tinggalkan anak dan istri. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega untuk meninggalkan anak, meninggalkan istri. Setelah diperintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan anaknya, tinggalkan istrinya. Setelah itu ada pertanyaan dari Siti Hajar alaihissalam, ya suamiku, ya Ibrahim, apakah kau tinggal meninggalkan aku di sini? Ya suamiku, apakah engkau tega meninggalkan aku di sini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mampu lagi untuk menjawabnya. Setelah pertanyaannya, Siti Hajar bertanya, ya suamiku, ya Nabi Allah, apakah ini perintah Allah? Maka setelah disampaikan ini perintah Allah, maka dia tidak tega, Nabi terpaksa ditinggalkan. Iya, ini perintah Allah. Maka Siti Hajar setelah
Kalau ini perintah Allah, pasti ada pertolongan Allah. Aku dan anakku pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditinggalkan sehari, 2 hari, 3 hari, bekal pun sudah tak ada lagi. Yang sedikit air pun sudah habis, sedikit kurma pun sudah habis. Maka Siti Hajar melihat di sebelah sofa kelihatannya ada air, maka dia lari-lari ke sofa. Sampai sofa yang dilihat Marwah kelihatannya ada air. Setelah sampai sofa yang ada di Marwah, ternyata Fata Morgana. Kelihatannya ada air, tapi angon-angon saja, tidak ada airnya. Maka Siti Hajar itu berlari-lari kecil sampai 7 kali. Maka dia berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, upayaku, usahaku sudah tidak menampakkan kehasilan lagi. Sia-sia, tidak ada maknanya. Maka suamiku telah menyampaikan agamamu, telah menjalankan perintahmu. Hidup dan matiku terserah aku ya Allah. Maka setelah itu Nabi Ibrahim sudah tidak kunjung datang. Maka Siti Hajar setelah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bayi kecil Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam ini mancal-mancal ke tanah, gentak-gentakan kakinya ke tanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, yaitu malaikat, ya malaikat turunlah ke bumi, tolonglah Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Maka mengentak-gentakkan kakinya ke tanah, maka keluarlah air. Jam-jam air jam-jam dikumpulkan, air jam-jam dikumpulkan, dia minum. Siti Hajar minum air jam-jam, Ismail minumi air jam-jam, berhari-hari cuma minum air jam-jam. Tapi asbab ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 11 keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama ini memang perlu pengorbanan. Agama ini perlu mujahadah. Barang siapa yang mujahadah untuk agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hidayah kepada keturunan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga istri kita. Karena hakikatnya kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Yang bisa apa-apa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya apa-apa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya selama 13 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sia-siakan. Dia bandingkan perjuangan Siti Hajar yang dari Sofah ke Marwah, maka sekarang menjadi rukun haji. Rukun haji kalau belum sa'i, itu belum sah hajinya. Baginda Rasulullah SAW telah meniru 100% apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena baginda Rasulullah SAW adalah 11 keturunan yang terakhir dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah air jam-jam keluar, maka ada burung-burung yang berterbangan minum air di air jam-jam itu. Maka setelah ini maka ada kabilah yang datang. Kabilah yang lewat, pedagang yang lewat ini, apabila melihat burung-burung yang berterbangan, berarti di situ ada air.
Setelah ada air maka kabilah ini bilang sama si dia, ya ibu, apakah boleh aku meminta airnya? Maka dia silahkan ambil air ini, karena ini air dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari-hari cuman minum air. Setelah ada kabilah yang lewat, maka kabilah yang lewat ini ngasih makanan-makanan yang dimakan oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Inilah perjuangan tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Mekah sana itu mahal hujan tapi murah air. Semua orang yang berangkat haji minum air Zam-Zam sepuasnya, membawa pulang kalau tidak dilarang mungkin sebanyak-banyaknya. Inilah perjuangan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka meninggalkan kesenangan kita yang sementara, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang sudah tidak ada Nabi lagi, maka telah baginda Rasulullah SAW berjuang untuk agama. Maka baginda Rasulullah SAW hijrah dari Abbasah, dari Mekah ke Abbasah ini diterima dengan baik, tapi tidak ada kerjasama. Maka di Abbasah ini agama tidak berkembang, agama tidak maju. Begitu juga baginda Rasulullah SAW hijrah lagi dari Mekah ke Yasrib. Di Yasrib ini banyak orang-orang Quraisy yang telah diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW diajak kerjasama untuk menegakkan agama, untuk mengamalkan agama. Tapi apa yang didapat di Yasrib? Maka di Yasrib ini bukan ditambah pengira, bukan ini, tapi dicaci maki, disambut dengan cacian, disambut dengan hujatan. Maka baginda Rasulullah SAW sebelum melaksanakan perintah Allah yang namanya dakwah ini dianggap orang alami, orang yang dapat dipercaya. Tapi setelah menyampaikan agama, maka disampaikan adalah macam-macam. Inilah perjuangan yang dilalui oleh orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya Allah sayang kepada hambanya, maka hambanya ini dikasih ujian-ujian. Maka kalau ada ujian, maka hambanya ini akan dinaikkan derajatnya, akan dinaikkan kelasnya. Maka kalau tidak ada ujian, maka tidak ada naik kelas. Maka hari ini kalau kita ibadah, kita zikir, senang, keluarga kita senang, saudara kita senang. Tapi kalau kita meninggalkan sementara sedikit waktu yang dikorbankan untuk agama, maka akan ada reaksi seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah SAW setelah hijrah ke Yasrib di Bukit Batu, dikejar-kejar, maka disampaikan baginda Rasulullah SAW terus kembali akan menuju ke Mekah lagi. Setelah sampai pebukitan, maka baginda Rasulullah SAW kecapean, istirahat di situ. Setelah istirahat, maka ada malaikat yang turun. Ya Rasulullah, aku malaikat penjaga gunung. Andai kata engkau inginkan gunung yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini aku benturkan, maka orang Taif ini akan semua binasa. Maka semua akan binasa. Maka baginda Rasulullah SAW sampaikan, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk membinasakan umat, tapi aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebahagiaan umat, untuk menyampaikan kesejahteraannya umat. Aku berharap hari ini orang Taif belum menerima Islam. Aku berharap anak cucu orang Taif nanti akan menerima Islam sesungguhnya.
Maka setelah itu maka baginda Rasulullah SAW sampai ke Madinah, Mekah lagi, hijrah yang namanya Yasrib. Hijrah ke Yasrib ini adalah kota yang paling rusak, kota yang penuh penyakitan, kota yang ada 3 pertikaian ini tidak pernah selesai antara suku Hajrat dan suku ini. Pertikaian tidak pernah selesai, terus pelacuran ini tidak pernah selesai, itu di kota Yasrib. Maka setelah baginda Rasulullah SAW dengan sahabatnya hijrah ke Yasrib ini diterima dengan baik dengan orang Yasrib. Berarti orang Yasrib ini adalah orang Ansor dan baginda Rasulullah SAW Muhajirin. Maka setelah orang Ansor dan dengan orang Muhajirin ini dipersaudarakan sama Allah Subhanahu wa taala, dipersaudarakan sama Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasulullah setelah itu maka disaudarakan sama orang Ansor dan Muhajirin. Setelah disaudarakan, maka orang Ansor dan orang Muhajirin ini adalah musyawarah. Yang dimusyawarahkan bukan bangun pesantren, bukan bangun kesehatan, bukan bangun kepemerintahan, tapi yang pertama dibangun adalah masjid, yang Masjid Quba. Ini bangunan baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka setelah dibangun masjid, maka sahabat-sahabat disaudarakan berusaha untuk meluangkan waktu, untuk meluangkan kesempatan di dalam masjid. Maka setelah ada disaudarakan, ada musyawarah. Musyawarah adalah perintah Allah, sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang dimusyawarahkan adalah bagaimana masjid ini ada amalan. Maka amalan yang pertama adalah dakwah ilallah, taklim wa taklum, zikir dan ibadah dan hikmat. Maka inilah amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kita meninggalkan anak, meninggalkan istri ada contohnya. Kita musyawarah pun ada contohnya. Kita meluangkan waktu untuk masjid ini ada contohnya. Maka sekurang-kurangnya kita ini berusaha meluangkan waktu untuk masjid ini 10%. Tapi kalau sahabat-sahabat dan baginda Rasulullah SAW ini kalau meninggalkan amalan 10% maka akan celaka. Tapi sahabat umat akhir zaman ini kalau meninggal mengerjakan 10% akan mendapatkan rahmat dan bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ini punya waktu 1 hari 1 malam itu 24 jam. Kalau diambil 10%-nya 2,5 jam, kita usahakan untuk kita buat amal di dalam masjid. Ada dakwah ilallah, ada taklim wa taklum, ada zikir dan ibadah, dan ada hikmat. Hikmat ini pelayanan. Maka apabila ada pelayanan di dalam masjid, maka saudara-saudara kita yang pagi-pagi ingin segera pulang, maka karena ada pelayanan di masjid, ada minum, ada ini, maka kita ini bisa menunggu sampai isyraq. Disampaikan oleh ulama kita apabila kita meluangkan waktu dari subuh terus bicara agama sampai isyraq. Isyraq itu waktunya 90 menit dari subuh, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, Waktunya sedikit tapi pahalanya besar. Maka untuk pahala yang besar ini sedikit sekali orang yang mengamalkan, yang mengambil usaha atas usahanya. Baginda Rasulullah SAW, usaha ini bukan usaha kelompok, bukan usaha golongan, bukan usaha organisasi, bukan kita mengajak kepada kita, tapi kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sampaikan adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana diri kita ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya diri kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kuasa hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, yang bisa kita sembah hanya Allah, dan yang kita bangga-banggakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Atas
kita ini bisa membangga-banggakan Allah, maka Allah akan ridho kepada kita, akan menjaga istri kita, menjaga anak-anak keturunan kita. Anak-anak kita ini jadi anak-anak yang soleh, jadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan anak-anak keturunan kita hafiz Al-Qur'an, jadi anak-anak kita alim dan alimah, jadikan anak keturunan kita ini dai dan daiyah, bisa keliling dunia, bisa ke Mekah, Madinah, bisa haji dan umrah. Allahumma amin. Mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan, banyak kekurangan, ini kekurangan saya. Kalau toh ada kebaikan sedikit, ini semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami karena manusia biasa, banyak kesalahan, banyak kekurangan kepada jamaah sholat subuh, mohon dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Untuk kesempurnaan majelis ini, mari kita sama-sama tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.